Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata. Hari ini BPS Kota Bima akan menyampaikan tentang berita resmi statistik, yaitu terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen yang terjadi di bulan April 2026. Inflasi atau perkembangan indeks harga konsumen di Kota Bima secara mantuman di bulan April terjadi inflasi sebesar 0,28% dan sedikit turun dari inflasi bulan Maret kemarin. Ya, kemarin mantumannya itu sebesar 0,29%. Nah, untuk inflasi tahun ke tahun, Kota Bima mengalami kenaikan sebesar 4,23%, sedangkan tahun sebelumnya itu sebesar 5,09%. Nah, sedangkan untuk inflasi tahun kalender terjadi inflasi sebesar 2,09%. Adapun perkembangan inflasi dari bulan ke bulan seperti terlihat di grafik, di bulan April ini dibandingkan dengan bulan April tahun kemarin itu ada sedikit kecil ya terjadi inflasinya. Bulan sekarang itu 0,28, sedangkan April tahun lalu mantumannya sebesar 1,1%. Mari kita lihat inflasi yang terjadi atau yang dipengaruhi oleh beberapa kelompok pengeluaran. Yang pertama yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Di sini terjadi deflasi ya, terjadi deflasi sebesar 0,26% dengan andil inflasi sebesar 0,10%. Nah, ini bisa dilihat ya, ada hampir dari 11 kelompok ini hanya satu yang tidak mengalami inflasi, yaitu penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Yang lainnya ada 2 yang mengalami deflasi, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dan juga perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sedangkan yang lainnya mengalami inflasi meskipun tidak begitu signifikan. Yang kelompok pakaian dan alas kaki ini besaran inflasinya sebesar 0,08 dengan andil inflasi 0,01%. Di kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga terjadi inflasi sebesar 0,68% dan andilnya sebesar 0,06%. Nah, di kelompok ini terjadi kenaikan dari bahan bakar rumah tangga, yaitu gas untuk masak itu mengalami kenaikan hampir 25% itu kenaikannya. Selanjutnya untuk kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga ini mengalami inflasi sebesar 0,25% dan andil inflasi sebesar 0,01%. Sedangkan kelompok kesehatan ini mengalami inflasi sebesar 0,3% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,01%.
Untuk kelompok transportasi ini juga memberikan inflasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 1,97% dengan andil inflasi sebesar 0,24%. Nah, ini di transportasi di bulan April ini penyebabnya yaitu selain sudah kembalinya normalnya tarif transportasi yang awalnya karena adanya diskon dari pemerintah, sekarang di bulan April ini sudah mulai normal, kembali ke tarif awal. Nah, tetapi ternyata di bulan April ini juga terjadi kenaikan dari tarif terutama angkutan udara, yakni dengan naiknya bahan bakar pesawat yaitu aftur di tingkat dunia, sehingga terjadi inflasi di Kota Bima sebesar 1,97%. Nah, sedangkan untuk kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan ini mengalami 1,32% kenaikan inflasinya, sedangkan andil inflasinya sebesar 0,08%. Nah, ini juga adalah terjadinya kenaikan pada komoditas alat komunikasi yaitu telepon seluler, dikarenakan ternyata bahan chipnya juga mengalami kenaikan karena pengaruhnya dunia. Terus selanjutnya di kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya ini terjadi inflasi sebesar 0,09%, ya. Terus juga dari sektor pendidikan atau kelompok pendidikan ini terjadi inflasi juga yang cukup agak tinggi sebesar 0,98% dengan andil 0,05%. Ini terjadi karena adanya sekolah yang menaikkan biaya SPP. Nah, untuk kelompok 10, penyediaan makanan dan minuman atau restoran ini tidak terjadi inflasi. Sedangkan untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini inflasinya deflasi ya, mengalami deflasi sebesar 1,06% dengan andil inflasi 0,08%. Nah, kita lihat dari komoditas yang memberikan andil inflasi dan deflasi di dalam mantuman di Kota Bima. Sebanyak 5 komoditas yang memberikan andil inflasi dan deflasi. Yang menjadi penyumbang andil inflasi yang pertama adalah angkutan udara sebesar 0,242%, yang tadi disampaikan bahwa adanya tarif normal dan juga adanya kenaikan tarif angkutan terutama pesawat itu dikarenakan ada kenaikannya bahan bakar pesawat yaitu aftur di bulan April kemarin. Dan yang kedua, komoditas yang menyumbang inflasi ya ini bahan bakar rumah tangga sebesar 0,054%, ini karena adanya kenaikan bahan bakar gas. Yang ketiga yaitu kelompoknya atau komoditasnya itu telepon seluler, tadi adanya kenaikan chip sehingga menyumbang inflasi sebesar 0,051%. Dan yang komoditas keempat yaitu air kemasan, ini memberikan andil inflasi sebesar 0,05%. Ini terjadi karena adanya kenaikan dari bahan kemasan ya seperti plastik. Nah, ini mengalami kenaikan sehingga menjadi mahal ya atau mengalami kenaikan di air kemasan ini dan memberikan andil inflasi sebesar 0,05%. Sedangkan komoditas yang kelima yaitu di taman kanak-kanak ya memberikan andil inflasi sebesar 0,046%, yaitu adanya kenaikan SPP. Sedangkan
untuk andil deflasi ini disumbang oleh komoditas ikan bandeng atau ikan bolu sebesar 0,1%. Terus juga yang kedua, komoditas emas perhiasan menyumbang andil deflasi sebesar 0,091%. Nah, ini karena emas juga dipengaruhi dunia, dan pada saat bulan April harga emas perhiasan ini mengalami penurunan sehingga terjadi deflasi dan memberikan andil deflasi sebesar 0,091%. Yang ketiga, komoditas cabai rawit ini juga memberikan andil deflasi sebesar 0,068%, dikarenakan di bulan April kemarin stok di pasar sudah mulai banyak dan juga sudah mulai adanya panen di setiap wilayah, sehingga harga cabai rawit di bulan April mengalami penurunan dan memberikan andil deflasi sebesar 0,068%. Sedangkan untuk kelompok yang atau komoditas yang keempat yang memberikan andil deflasi adalah ikan tuna. Ikan tuna sebesar 0,06% dan cumi-cumi sebesar 0,052%. Nah, ini untuk ikan ya, ikan bandeng, ikan tuna maupun cumi-cumi ini menyumbangkan deflasi karena di bulan April ini kondisi ikan atau hasil laut itu berlimpah sehingga mengalami andil deflasi yang lumayan tinggi. Oke, kita lihat histori inflasi mantuman di bulan April ini. Tadi sudah disampaikan bahwa angkutan udara memberikan andil inflasi sebesar 0,242%, bahan bakar rumah tangga 0,054%, telepon seluler sebesar 0,051%, air kemasan 0,05%, dan taman kanak-kanak sebesar 0,046%. Nah, kalau kita lihat dibandingkan dengan bulan Maret kemarin ya, di bulan Maret itu andil inflasinya ini lebih banyak dipengaruhi oleh komoditas-komoditas pokok ya, komoditas-komoditas yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat ya, masyarakat terutama di Kota Bima, dan ini kondisi pasarnya memang di bulan Maret itu sedikit tersedia sehingga harganya lumayan tinggi. Tetapi di bulan April sekarang yang menyumbang inflasi itu adalah komoditas-komoditas yang bukan merupakan konsumsi utama di masyarakat. Sehingga di bulan April ini kenaikannya itu dipengaruhi bukan oleh kebutuhan-kebutuhan pokok di Kota Bima. Bapak Ibu semuanya, mari kita lihat untuk inflasi yang Y on Y ya, atau dari tahun ke tahun. Nah, untuk Kota Bima, inflasi dari tahun ke tahun di bulan April itu sebesar 4,23% ya. Bisa dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun di bulan April ini sebesar 4,23%. Sedangkan di bulan Maret kemarin 5,09%, dan di bulan April tahun kemarin terjadi inflasi 1,96%. Jadi di bulan sekarang itu ya, di tahun 2026 dibanding dengan bulan April tahun 2025 ini terjadi inflasi yang cukup besar dibandingkan dengan April tahun lalu sebesar 4,23%. Nah, ini karena tadi di tahun ini ada beberapa kenaikan terutama yaitu dari transportasi. Nah, untuk selanjutnya kita lihat
eh, peranan atau inflasi dari beberapa kelompok, terutama kita lihat di kelompok hampir semuanya ya memberikan andil inflasi, dan juga perkembangan atau sumbangan inflasinya, nilai inflasinya cukup tinggi nih di bulan April ini. Nah, kita lihat di kelompok yang memberikan andil tertinggi yaitu di perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 12,8% dengan andil inflasi sebesar 0,93% ya. Terus memang di kelompok makanan, minuman dan tembakau juga terjadi inflasi, meskipun nilainya lebih kecil dari kelompok perawatan ya, tetapi di kelompok satu ini memberikan andil inflasi cukup tinggi ya sebesar 1,70%. Karena ini merupakan makanan minuman pokok yang menjadi konsumsi masyarakat di Kota Bima. Selanjutnya untuk kenaikan yang inflasi yang tertinggi juga terjadi pada kelompok pendidikan ya, dibandingkan dengan bulan April tahun 2025. Pendidikan di bulan April sekarang mengalami inflasi sebesar 6,97% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,32%. Sedangkan untuk inflasi tertinggi yang berikutnya yaitu pada sektor atau kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Ini terjadi inflasi sebesar 4,34% dengan andil inflasi sebesar 0,38%. Selanjutnya, inflasi tinggi juga disumbang oleh transportasi sebesar 4,03% dengan andil 0,51%. Selanjutnya ada rekreasi, olahraga dan budaya. Ini mengalami inflasi sebesar 3,2% dengan andil inflasi sebesar 0,05%. Nah, untuk berikutnya adalah kelompok kesehatan. Ini memberikan inflasi di Kota Bima sebesar 2,36% dengan andil inflasi sebesar 0,07%. Ya. Selanjutnya pakaian dan alas kaki ini menyumbang inflasi sebesar 1,12% dengan andilnya 0,07%. Sedangkan di kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan di bulan April tahun 2026 ini mengalami inflasi sebesar 1,86% dengan andil inflasi sebesar 0,11%. Terus untuk perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga ini menyumbang inflasi sebesar 0,65% dengan andilnya sebesar 0,03%. Yang terakhir untuk kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,61% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06%. Bapak Ibu semuanya, mari kita lihat ada 5 komoditas yang memberikan andil inflasi dan andil deflasi dari tahun ke tahun di Kota Bima ini. Yang memberikan andil inflasi yaitu ada beberapa kelompok. Yang pertama dari emas perhiasan ini memberikan andil inflasi sebesar 0,773% ya. Terus yang kedua itu angkutan udara memberikan andil inflasi sebesar 0,439%. Terus juga kelompok akademi perguruan tinggi ini memberikan andil inflasi sebesar 0,220%.
Sedangkan untuk kelompok sigaret kretek mesin ya atau SKM ini memberikan andil inflasi sebesar 0,173% dan ayam hidup ya inflasinya sebesar 0,164%. Sedangkan komoditas yang memberikan andil deflasi yang pertama adalah komoditas ikan nila. Ini memberikan andil deflasi sebesar 0,095%. Cabai rawit memberikan andil deflasi sebesar 0,070%. Andil deflasi dari bawang merah juga sebesar 0,07%. Yang selanjutnya bawang putih memberikan andil deflasi sebesar 0,046%. Dan yang terakhir dari komoditas cumi-cumi ini memberikan andil deflasi sebesar 0,046%. Kita lihat histori inflasi tahun ke tahun ya. Di tahun atau di bulan April 2026 dengan inflasi sebesar 4,28% disumbang oleh beberapa komoditas. Yang pertama emas perhiasan sebesar 0,773%, angkutan udara 0,439%, akademi atau perguruan tinggi sebesar 0,220%, sigaret kretek mesin ya SKM sebesar 0,173%, dan ayam hidup sebesar 0,164%. Nah ini untuk dibandingkan dengan bulan Maret kemarin ya dengan inflasi 5,09, ada ada komoditas yang sama ya, yaitu emas perhiasan di bulan kemarin dengan bulan sekarang ya. Untuk inflasi tahunannya itu memberikan andil ya yang sama, tetapi besarannya tentunya di bulan April sekarang emas perhiasan hanya memberikan andil sebesar 0,773%. Nah sekarang selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kita lihat perkembangan inflasi di Kota Bima ini dibandingkan dengan dua kabupaten kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Nah di Provinsi Nusa Tenggara Barat terjadi inflasi mantuman deflasi ya. Kalau di provinsi ini terjadi deflasi sebesar 0,11% ya. Di Kabupaten Sumbawa juga terjadi deflasi sebesar 0,52%. Sedangkan di Kota Mataram terjadi inflasi sebesar 0,11% dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,28%. Jadi inflasi mantuman Kota Bima menduduki peringkat pertama ya di Provinsi NTB ya, mencapai 0,28%, lumayan tinggi ya. Ini karena di Kota Bima ini banyak kebutuhan yang dipasok dari luar Kota Bima sehingga membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan menghasilkan atau menyebabkan harga di Kota Bima cukup tinggi dibandingkan dengan Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa dan juga Kota Mataram. Nah, sedangkan untuk inflasi dari tahun ke tahun ya, inflasi YoY di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami inflasi sebesar 3,27%, di Kabupaten Sumbawa sebesar 2,82%, Kota Mataram sebesar 3,37%, dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 4,23%. Ya, jadi secara bulanan maupun secara tahunan Kota Bima menduduki inflasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan
beberapa kabupaten kota dan juga provinsi di Nusa Tenggara Barat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk bahan tayang dan naskah BRS dapat diunduh melalui tautan https bimakota.bps.go.id tentang press release. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Di bulan Mei ini BPS sudah mulai melaksanakan sensus ekonomi 2026. Sensus ekonomi ini milik Indonesia. Mari kawal bersama langkah besar wujudkan kemandirian perekonomian bangsa untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Terima kasih, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.